Halo, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Hari ini hari Minggu, saya baru aja pulang dari jalan-jalan acara sekolah. Dan saya juga baru aja selesai sholat. Terus tiba-tiba kepikiran pengen bikin reading vlog. Padahal sebenarnya saya nggak punya banyak waktu sekarang buat baca buku. Tapi ya pengen aja lah dicoba berapa banyak buku yang bisa saya baca. Tapi karena koleksi buku yang saya punya di sini adalah buku-buku klasik yang kayaknya bakal berat ya kalau dibaca dan pasti makan waktu lama. Jadi di video kali ini saya pengen baca buku-buku rekomendasi dari teman-teman booktuber Indonesia. Ada beberapa yang saya suka banget sama mereka dan selera baca mereka, genre bacaan yang mereka sukai itu jauh banget beda sama yang biasa saya baca. Makanya saya pengen banget nyobain baca buku-buku favorit mereka. Sedikit update, saya itu sebenarnya beberapa kali beli buku. Dan biasanya saya itu kalau beli buku langsung saya buka dan saya baca gitu. Tapi sekarang saking gak ada waktunya buat baca buku, ini tumpukan buku-buku ini buku-buku yang belum saya buka sama sekali dan belum saya baca. Ini ngantri mau dibaca entah kapan. Saya benar-benar susah untuk ngatur waktu gimana caranya supaya bisa baca buku sekarang itu. Nah, untuk buku yang pertama yang mau saya baca, kebetulan tempo hari saya itu langganan Storytel. Di situ ada banyak audiobook buku-buku Indonesia, dan setiap kali membuka aplikasinya itu yang selalu muncul pertama kali itu adalah buku Rumah Lebah. Yang saya tahu itu adalah salah satu buku Indonesia yang dikasih bintang 5 sama Kanaya Sofia. Jadi di buku pertama yang mau saya baca di reading vlog kali ini adalah buku rekomendasi dari Kanaya Sofia, yaitu Rumah Lebah dalam bentuk audiobook. Ini juga pengalaman pertama buat saya baca atau dengerin audiobook tanpa didampingi sama buku fisiknya, karena biasanya sebelum-sebelumnya setiap kali saya dengerin audiobook pasti sambil nyimak buku fisiknya juga. Jadi kita lihat aja nanti apakah saya juga suka buku itu. Sampai ketemu lagi nanti. Sudah selesai Rumah Lebah, hampir 9 jam kalau nggak salah. Dan ternyata bukan horor ya, psikologi thriller genrenya. Jadi Rumah Lebah itu bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Mala. Nah, ini juga yang agak bingung ya. Di awal itu saya baca sinopsisnya dulu. Di sinopsisnya itu ditulis kalau Mala umurnya 6 tahun. Tapi di dalam ceritanya itu dia waktu masih di Jakarta umurnya sudah kelas 2 SD. Sementara kejadian yang di tempat tinggalnya yang baru, apa tadi namanya ya? Di tempat tinggalnya yang baru itu 2 tahun berlalu sejak kejadian di Jakarta. Ya, itu sih yang agak di awal itu saya agak bingungnya sama itu karena saya baca sinopsisnya dulu terus dengerin ceritanya, kemudian penjelasan tentang rumah Mala ini, yang baik yang di Jakarta maupun yang di tempat barunya. Ya Allah, apa sih namanya tadi kampungnya? Itu sampai saya googling loh. Ternyata beneran ada tempatnya. Kemudian pohon-pohon yang dilihatin Mala di tempat tinggalnya yang baru itu yang namanya karet alas, itu sampai saya cari juga ternyata memang ada susunan pohon-pohon yang bentuknya unik-unik itu. Dan itu jadi satu fakta menarik sih buat saya. Itu di awal-awal saya tuh agak kebingungan sama penjelasan itu aja sih, tapi nggak ada pengaruhnya sama ceritanya. Dan menurut saya penulis memang bagus banget ya menyampaikan alur ceritanya itu dengan rapi, nggak terkesan buru-buru ataupun terlalu lambat. Semuanya kayak direncanakan dengan benar-benar bagus. Nggak tahu, mungkin karena saya cuma dengerin audiobooknya dan itu pun saya cepetin 1,5 kali, saya kurang ngerasain ya intensitas ketegangannya. Bagus sih, walaupun saya nggak bisa ngasih penilaian yang lebih rigid gitu ya, karena memang genre itu
termasuk salah satu genre yang kurang saya minati. Di film sekalipun saya kurang minat sama genre-genre yang seperti itu, tapi cukup menarik untuk diikuti. Di awal-awal saya agak bingung sih sama penjelasan latar tempatnya, kemudian alur ceritanya karena sempat maju mundur gitu ya antara masa lalu dengan masa sekarangnya. Tapi kemudian di belakang-belakangnya setelah bab kedua dan seterusnya itu setelah berlalu sekitar 2 jam itu sudah mulai mudah untuk dipahami alur ceritanya. Dan di akhir-akhir di akhir-akhir itu udah mulai ketebak sih alurnya bakal kemana, tapi cara penulis membuat konflik, kemudian karakter-karakter di dalam cerita itu juga cukup kuat, kemudian endingnya juga menarik banget, terasa refreshing sih jadinya. Seneng aja gitu akhirnya bisa nyelesain satu buku sambil disambi ngapa-ngapain, disambi nyetrika, disambi masak. Itu enak banget sih. Saya sih berharap mudah-mudahan nanti makin lama makin banyak ya audiobook versi Indonesia yang ditambahkan ke koleksinya Storytel. Jadi orang-orang sibuk bisa lebih banyak baca buku walaupun banyak aktivitas. Nah, untuk buku yang kedua saya mau baca romance. Ini saya dapat rekomendasi dari Nada, dari channel Meila Nada, yang saya tahu dia tuh suka banget sama penulis Colleen Hoover. Jadi di buku kedua saya mau cari bukunya Colleen Hoover, mungkin keluaran terbarunya aja kali ya. Nanti saya coba cari di Script atau di Storytel mungkin ada. Kita ketemu lagi di update buku kedua. Barusan saya cari-cari, buka lagi channelnya Nada. Akhirnya saya mutusin untuk baca It Ends With Us. Udah mulai baca beberapa halaman tadi, dan saya baru sadar kalau ternyata cara baca audiobook buku Indonesia, narator-narator audiobook Indonesia itu terasa kurang natural di telinga saya. Nggak tahu apakah teman-teman juga ngerasa kayak gitu yang suka dengerin audiobook. Cuma itu yang saya rasain kemarin ini saat hampir 2 hari ya saya dengerin Rumah Lebah. Saya ngerasa cara bacanya tuh kayak kurang natural gitu loh, kayak ketika menarasikan kejadian-kejadiannya gitu tuh kayak bukan orang cerita tapi kayak orang baca gitu. Sementara kalau kita dengerin audiobook yang dari luar gitu, rasanya kayak diceritain bukan dibacain gitu loh. Nggak tahu ini perasaan saya aja atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, boleh share juga. Itu aja sih, pengen cerita itu. Dan kita lanjut lagi dengerin audiobooknya It Ends With Us. Okay, maybe it wasn't the most epic. It very well could be considered the most disastrous. I guess that would depend on whether you were asking my mother or me. Saya baru nyampe chapter ke-10, ya bisa dibilang setengah jalan kali ya. Rasanya agak aneh ya baca romance yang modelnya kayak begini. Ini tadi saya lihat di Gramedia, buku ini seharusnya 17+. Cuma saya ngerasa, mungkin karena saya nggak pernah baca buku romance ya, udah lama banget. Dulu waktu kecil itu baca novel-novel itu ya paling Mirawe gitu kan. Dan sekarang begitu baca lagi cerita kayak beginian yang dibaca dari perspektif orang luar negeri gitu, jadi bacanya aneh aja gitu. Karena yang ada dalam pikiran saya adalah kalau kita baca cerita dari sana berarti itu kayak representasi orang di sana kayak gitu kan. Nah, saya ini ngelihat karakter di buku ini nih jadi ada pertanyaan gitu di kepala saya, emangnya orang di luar negeri tuh kayak gitu ya. Aneh aja gitu kok, karena kalau di kita kan nggak mungkin ya kita ketemu sama orang yang baru pertama kali ketemu terus langsung kayak begitu gitu. Ini aneh banget sih. Jadi gini deh, saya ceritain sinopsisnya ya. Baru sadar juga kalau kemarin ternyata yang Rumah Lebah saya nggak nyeritain sinopsisnya apapun. Jadi kalau yang Rumah Lebah nanti saya taruh link videonya Ayah aja ya di sini atau di sini nanti. Nah, It Ends With Us ini cerita tentang Lily.
perempuan, tokoh utama kita ini umurnya 20-an tahun, yang dia jatuh cinta sama namanya Ryle, yang mereka ini ketemunya di atap sebuah apartemen. Dan bisa dibilang itu kayak cinta pada pandangan pertama gitu ya, atau nggak tahu. Saya juga kurang paham gimana proses jatuh cintanya orang luar negeri itu kayak gimana, saya nggak paham. Yang jelas mereka sejak pertama kali ketemu itu sebenarnya sudah saling tertarik, tapi karena keadaan akhirnya berpisah dan benar-benar nggak ada kabar satu sama lain, sampai akhirnya 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian mereka tiba-tiba ketemu lagi. Dan ketika mereka sudah mulai mau menjalin hubungan, tiba-tiba ada sosok dari masa lalunya Lily yang muncul. Nah ini baru nyampe situ aja sih. Saya juga kebayangnya mungkin nanti akan jadi semacam kebimbangan ya untuk si Lily ini mau sama Ryle atau sama Atlas, orang yang datang dari masa lalunya ini. Ya itu sih sebenarnya dari ceritanya, ya oke lah ya, romance ya begitu-begitu aja lah ya, ini memang ceritanya. Cuma saya nggak tahu apakah ini cuma di buku ini aja atau rata-rata buku romance itu ceritanya semacam ini, jadi nyeritain orang yang pacaran atau yang punya hubungan dengan cara seperti itu. Saya nggak tahu, cuma rasanya agak aneh aja ya buat saya untuk ngelihat atau ngebaca orang pacaran yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya oke lah gitu, cuma rasanya kok ya aneh aja gitu. Hampir setiap ketemu, setiap ada scene atau adegan mereka ketemu terus kayak gitu terus gitu. Jadi geli aja gitu bacanya. Tapi selain dari itu, sebenarnya tema yang diangkat di novel ini bagus ya, tentang abusive relationship gitu. Mungkin itu bisa jadi awareness gitu untuk orang yang baca tentang hal-hal seperti itu gitu, ngasih tahu ke kita bahwa orang-orang abusive dalam relationship itu ada dan itu nyata, dan itu benar-benar mempengaruhi gitu ya untuk orang yang punya pengalaman seperti itu. Nanti diupdate lagi setelah selesai. Oke, lanjut bahas It Ends With Us. Menurut saya seharusnya buku ini ada trigger warningnya ya, karena mungkin untuk sebagian orang mereka akan ngerasa sangat terganggu dengan konten yang ada di dalam buku ini. Cuma secara keseluruhan saya sendiri agak ini ya, kayak biasa aja gitu sama buku ini. Dibilang suka banget ya enggak, tapi dibilang nggak suka juga enggak gitu. Jadi setelah baca bagian akhir dari bukunya, saya jadi memahami kenapa Colleen Hoover menulis buku ini dengan cara seperti itu, kemudian kenapa alurnya seperti itu. Ternyata memang semuanya itu dia buat secara intensional gitu, memang dia niatnya seperti itu. Pelajaran penting dari buku ini yang saya dapat ya tentang hubungan yang abusif seperti itu, bahwa kita nggak boleh menjudge para perempuan yang terjebak dalam hubungan seperti itu dengan penilaian-penilaian bahwa mereka bodoh atau lemah, karena memang untuk keluar dari hubungan yang seperti itu, melepaskan diri dari orang atau pasangan yang abusif seperti itu nggak semudah kita pindah haluan ketika salah jalan gitu. Orang ngerasa salah jurusan waktu kuliah aja kan kita nggak bisa seenaknya pindah jurusan gitu kan, apalagi ini sebuah hubungan yang bertahan, yang kita harapkan akan bertahan seumur hidup. Apalagi kalau misalnya sudah punya anak, itu benar-benar pilihan yang sangat sulit. Terus terang saya nggak mengharapkan pengalaman seperti ini ya waktu baca buku ini, karena saya pengennya ini romance gitu, tapi bikin depresi gitu bacanya.
bagus sih, tapi menurut saya kalau untuk orang Indonesia kayaknya ini nggak cocok untuk dibaca anak SMA, karena dia kan yang adult ya. Kalau di Indonesia kan yang adult itu ya sekitaran umur 17-an ke atas gitu kan, yang belum dewasa. Menurut saya untuk orang Indonesia, anak SMA belum siap ya dengan konten-konten seperti ini. Gak tahu, mungkin karena saya membacanya dengan perspektif seorang guru, saya pikir anak-anak kita belum siap untuk membaca hal-hal yang terlalu eksplisit seperti ini. Tapi bagus sih, bagus bukunya dan pesan yang dibawa juga bagus. Kita lanjut aja ya ke buku yang ketiga. Ini ini rekomendasi dari Krisan. Kayaknya dia nggak pernah bikin video tentang buku ini ya. Tapi waktu saya baru-baru gabung di BookTube Indonesia, dia bilang kalau pengen baca fantasi boleh. Dia sangat merekomendasikan mulai dari Game of Thrones gitu. Karena saya percaya sama dia, dan Game of Thrones seriesnya yang di mana sih Game of Thrones itu? Di HBO ya kalau nggak salah ya. Itu kan terkenal banget ya. Jadi ya saya percayalah pasti buku itu bagus, makanya saya beli bukunya. Dan saya sudah sampai ini halaman 39, dan Krisan bener, saya suka banget. Padahal baru 38 halaman ya, tapi saya tahu saya bakalan suka banget sama buku ini. Dan biasanya kalau udah suka itu terus nanti jadi bingung mau nyeritainnya kayak gimana. Pokoknya bagus aja gitu. Tapi terutama yang paling saya suka dari buku-buku lama itu adalah gaya bahasanya ya, terutama grammarnya itu menarik banget. Karena kalau buku-buku yang ditulis belakangan gitu, tahun-tahun sekarang jarang banget gitu kan yang pakai tata bahasa yang seperti ini. Kayak misalnya dibalik-balik gitu loh ngomongnya, kayak misalnya di mana halaman pertama, dialog-dialog mereka, what proof have we? Kemudian my mother told me that dead men sing no songs. Bahasa-bahasa seperti itu nggak akan dipakai sama orang-orang zaman sekarang, makanya nggak akan mungkin kita temukan di buku-buku terbitan sekarang gitu. Dan ini menurut saya indah aja gitu dibacanya. Jadi ini buku ketiga, tebel banget, 800 halaman, nggak mungkin selesai dalam waktu 3 hari. Jadi ya kita lihat aja nanti ini bakal selesai kapan. Oke, jadi ini sekarang saya lagi ngedit videonya dan ternyata udah 18 menit, udah lama banget. Jadi kayaknya nggak bisa diterusin, kalau nggak nanti kepanjangan, apalagi buku yang ketiga ini kan tebel banget. Jadi saya masih awal-awal ya, belum nyampe 100 halaman juga, dan udah ada sih beberapa insight ya dari buku ini yang bagus, yang saya kurang suka. Tapi kalau misalnya mau diceritain, saya sendiri juga kayak masih belum utuh gitu loh, nangkep jalan ceritanya, karena memang masih di awal banget. Udah gitu setiap chapter itu kan nyeritain satu tokoh ya, satu cerita itu, dan tokohnya banyak banget gitu. Jadi ini nih kayak masih ngumpulin informasi aja gitu, jadi belum ada konflik yang seru gitu. Jadi masih belum bisa cerita apa-apa tentang Game of Thrones. Tapi paling enggak tujuan video ini akhirnya tercapai, saya baca buku lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nanti mungkin saya akan cerita tentang Game of Thrones di video yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.